Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan saya di Avandi M Channel. Nah, ini video ya teman-teman. Saya ingin men-sharing atau membagikan pengalaman saya menanam pertama kali di greenhouse ya. Jadi sebelumnya saya tuh kan tanam melon 4 musim ya di Depok ya teman-teman. Waktu itu ada lahan di dekat Masjid Islamic Center An-Nur, Bella Casa Residen ya. Di ketinggian di situ itu sekitar 250 mdpl ya. Mataharinya bagus ya. Tapi di tempat terbuka ya teman-teman, 4 musim. Kemudian saya coba dengan menggunakan greenhouse ya. Itu di di Arjasari ya teman-teman ya, di Kabupaten Bandung. Itu ketinggian sekitar 800 mdpl. Tantangannya beda pasti teman-teman. Nah, ini saya waktu itu semai masih di Depok ya teman-teman. Ada 3 varietas ya semai. Pertama itu Apollo ya dari Nawan Yusid. Kemudian 101 juga dari 01 bukan dari Nawan Yusid ya, tapi dari New Day Seed ya teman-teman, New Day Seed. Nah, sama juga dengan yang satu lagi itu Jirok ya, Jirok juga New Day Seed. Jadi nanti rencananya saya akan tanam satu baris itu 101, kemudian satu baris lagi Jirok, dan sisanya itu Apollo teman-teman. Kebetulan saya masih semai di Depok ya teman-teman. Jadi nanti ketika umur semai itu sekitar 10 sampai 12, saya bawa ke Arjasari ke Bandung untuk pindah tanam teman-teman ya. Nah, ini saya menggunakan rock wool sebagai media semainya teman-teman, karena sudah biasa ya, jadi sudah gampang dan saya sudah senang juga. Jadi saya pakai rock wool ya. Nah, ini waktu usia 10 hari setelah tanam teman-teman ya. Nah, ini waktu itu ada 8 baris kalau nggak salah, atau 7 baris ya. Jadi masih awal-awal itu ya teman-teman, si awal. Nah, ini melon Jirok teman-teman ya. Kalau dilihat dari tanamannya, memang dibandingkan yang sekarang teman-teman ya, pertumbuhannya agak kurang baik ya teman-teman. Dan nanti teman-teman bisa lihat ya, di usia 10 HST itu kelihatan sekali bahwa si Jirok itu lebih tumbuhnya lebih bagus daripada yang si 101 maupun yang Apollo ya. Nah, ini salah satu tanda bahwa tanaman winter melon itu kalau di ketinggian itu relatif cenderung kalah dibandingkan melon yang berjaring tebal. Ini kunci teman-teman ya. Jadi kalau nanam di ketinggian itu, usahakan pilih yang berjaring tebal. Dan kalau dilihat ini teman-teman ya, di video ini teman-teman bisa lihat daun pertamanya itu rusak teman-teman ya, kena jamur ya. Begitu juga katiledonnya kena teman-teman ya, katiledonnya kena. Ini mungkin akibat penyemprotan ya, bisa juga ya, atau faktor lain. Masalah yang saya hadapi saat waktu itu ya teman-teman, ini tahun 2022 sekitar awal lah, Januari sampai Maret ya, itu saya nggak di situ teman-teman. Jadi saya ke situ tuh kira-kira sebulan 2 kali ya teman-teman. Saya kesini tuh sebulan 2 kali karena saya masih tinggal di Depok ya waktu itu. Jadi saya percayakan sama pekerja ya. Kemudian lihat teman-teman, itu tali ajirnya pun masih warna biru teman-teman ya. Padahal tali ajir warna biru itu, nah ini daun ini teman-teman kena jamur ya teman-teman ya, kena jamur. Jadi tadi warna biru itu kurang benar teman-teman ya, karena ada blue trap ya. Jadi blue trap itu kan hama datang ke warna biru, jadi hama itu datang ke tali ajir warna biru gitu teman-teman ya. Jadi mengundang hama, yang terutama hama yang menyukai warna biru ya, karena hama itu menyukai warna kuning dan warna biru ya, ada beberapa hama.
Lucu ya teman-teman ya. Ini waktu masih memang belum betul-betul memahami ya. Modal nekat. Saya bilang waktu itu modal nekat. Lihat teman-teman ya. Nah, kentara sekali teman-teman ya. Apollo itu relatif kalah ya dibandingkan Jirok. Begitu juga 101 ya. Ini nanti kita bisa lihat di usia-usia yang selanjutnya teman-teman. Nah teman-teman, waktu saya datang lagi 10 hari kemudian sekitar 21 HST ya teman-teman. Usia 21 HST itu udah seperti ini teman-teman, si Jiroknya. Sementara Apollo kita lihat nih, saya rupanya itu waktu itu ada sekitar 6 baris teman-teman. Ada 6 baris ya, ditanam 1 polybag 2 ya. Ceking-ceking gitu, ceking-ceking apa, kurus-kurus ya, daunnya kecil untuk Apollo ya. Tapi kalau si Jirok itu daunnya tuh lebar-lebar, lebih lebar teman-teman ya, lebih lebar. Nah makanya saya bilang itu ketika kita nanam di ketinggian misalkan 800 mdpl ya atau di atasnya, itu varietas tuh harus kita pastikan dulu. Misalkan kita mau nanam Sweetnut 9, Intanon, atau misalkan Hamigua gitu ya, atau misalkan Rock Melon ya, kita pastikan dulu teman-teman. Oh ini ada oteng-oteng teman-teman waktu itu ya, ada oteng-oteng. Kalau oteng-oteng kita matiin aja teman-teman ya, nggak perlu disemprot nanti habis insektisida, kecuali memang serangannya tuh masif ya, baru kita pakai insektisida. Oke lanjut. Jadi pertumbuhan si Jirok itu lebih bagus daripada yang Apollo dan 101 ya teman-teman. Itu kondisi pada usia 21 HST. Cuma tetap sepertinya nutrisi itu masalah ya. Jadi saya waktu itu pakai nutrisi bukan buat sendiri, tapi masih dari orang ya. Artinya saya masih mencari-cari nutrisi yang tepat. Waktu itu kalau nggak salah ini pakai nutrisi ada seorang istilah konsultan gitu. Saya ikut grup waktu itu Instagram, bukan Instagram, Telegram ya. Telegram dikasih formula-formula gitu. Tapi saya lupa formula yang mana yang saya pakai ya. Formula terus saya pakai. Nah waktu itu masalahnya gini, ada satu masalah lagi teman-teman ya. Ini kan air saya 400 ppm ya. Waktu itu saya tanya, kalau 400 ppm itu kemudian kita mau 1000 ppm, patokan kemana? 1000 atau 1400? Dia bilang 1000. Saya pakai 1000. Ternyata masalah ya, nggak bagus perkembangannya. Jadi yang benar adalah sekali tambah 400 jadi 1400. Kalau 1200 jadi 1600. Begitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita misalkan 200 ppm kita mau 1000, kita 1000. Nah, itu kurang tepat teman-teman ya. Karena yang 200 itu belum tentu itu mengandung unsur-unsur nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman di 200 ppm-nya itu. Jadi kalau kita misalkan mau kasih 1000, kita hanya ngasih 1000 aja tanpa 200 itu, jadi yang kita kasih itu jadi 800 doang teman-teman ya, 800 doang. Jadi nanti itu bermasalah bagi tanaman kita ya teman-teman itu. Dan waktu itu saya juga belum tes airnya ya, airnya berapa segala macam, kandungan airnya saya belum melakukan tes ya teman-teman. Kalau teman-teman punya air baku yang di atas 200, teman-teman wajib tes, itu saran saya. Nah ini teman-teman, tanaman saya waktu itu yang usianya 28 HST ya kurang lebih 28 HST. Kita bisa lihat teman-teman, ini bagian sebelah kanan itu Jirok ya, itu udah tinggi ya teman-teman tuh, tinggi-tinggi dibandingkan dengan yang ini yang tengah ini ya, itu Apollo ya teman-teman. Apollo itu
Jauh ya, jauh ya. Tuh. Jadi ini bukan karena apa ya? Bukan karena pupuknya sama teman-teman, tapi karena memang varietasnya berbeda dan mana yang lebih cocok ditanam di ketinggian 800 mdpl yang usianya itu maksudnya bukan usia, iklimnya itu atau lingkungannya itu berbeda kalau kita nanam misalkan di 250 mdpl ya teman-teman. Kalaupun ada si Apollo itu yang apa daun lebar segala macam tinggi, nah ini Jirok tinggi lebar ya daunnya tuh sekitar 25 itu teman-teman. Dia 25 cm ya. Juga tinggi juga dia teman-teman. Ya. Kemudian kalau kita nah ini si 101 teman-teman ya. 101 itu kecil teman-teman ya, kecil ya. 101 ya. Daunnya kecil ya. Ya. Ya sama lah, hampir sama dengan Apollo yang sebelah kanan Apollo ya teman-teman. Yang sebelah kiri ini 101 ya. Nah, ini yang jadi permasalahan di waktu saya tanam. Dan di sini di ujung-ujung di sini entah kenapa lebih kecil-kecil teman-teman. Yang di sisi ujungnya lebih kecil-kecil tuh, kecil-kecil ya, kecil-kecil. Nah itu waktu itu saya menjadi pertanyaan ya, teman-teman ya. Tuh kecil ya tanaman. Padahal di ujung-ujung ini satu polybag satu tanaman. Begitu teman-teman. Nah teman-teman ini sekarang 32 HST ya waktu itu ya. Waktu itu 32 HST itu saatnya polinasi. Ya sebenarnya ada sih sebelum-sebelumnya polinasi. Tapi masih ada yang belum. Ya karena ini seperti ini contoh bunganya kan belum ya. Ini di cabang ke-10 teman-teman. Jadi waktu itu saya fokuskan ke cabang 10 ya. Ada yang sudah dipolinasi juga sama Ridwan tuh ya. Seperti ini buahnya ini mungkin 2 hari yang lalu ya teman-teman. Polinasinya. Tuh. Seperti ini hasilnya. Dan bagus sih teman-teman, hampir semua bisa dipolinasi dengan cukup baik ya. Nah ini saya buang ya teman-teman. Karena saya harus membuahkan di cabang ke-10 ya. Jadi banyak yang cabang di bawah 10 itu sudah dipolinasi. Mestinya sebenarnya harus segera dibuang teman-teman ya. Jadi kalau yang memang mau dibuang, artinya misalkan di cabang 9 tidak dipakai, itu dari awal sudah dibuang harusnya. Waktu itu sempat cabang 9, cabang 10, cabang 9, 10 gitu. Akhirnya ya kita cabang ke-10 ya teman-teman. Dan juga waktu itu kalau nggak salah keseragamannya itu belum seragam ya. Ini coba kita lihat waktu itu kita polinasi ya. Ini Ridwan ya. Ridwan waktu itu yang membantu ya. Membantu saya waktu itu. Anak muda, masih muda ya, tapi dia suka pertanian. Ya, nih dia polinasinya begini waktu itu. Ya tuh. Ambil 1 jantan, 1 betina. Kalau musimnya cerah seperti ini, itu kemungkinan berhasil itu banyak ya. Bisa bagus ya, kemungkinan berhasil itu berpotensi ya. Nah begini teman-teman ya. Terus kita buang di daun bendera pertama kita buang. Nah ini teman-teman melon Jirok ya, usia 54 HST ya. Seperti ini bentuknya teman-teman ya. Nah teman-teman pasti bertanya nih, kenapa kok dikasih topi ya? Nah itu waktu itu saya memang ikut-ikutan aja waktu itu teman-teman ya. Jadi belum mengerti benar ya. Waktu itu sih ada yang bilang untuk memperlama usia panen gitu ya. Tapi saya waktu itu masih ragu juga. Tapi saya coba aja ya. Coba aja. Jadi yang pengen pakai topi itu
Kenapa jawaban pertama sebenarnya kalau pakai topi itu untuk menutup dari matahari sebenarnya teman-teman ya. Itu ya tujuannya supaya si kulitnya itu tidak terkena langsung ya. Kalau semua tidak terkena, semua tidak terkena. Jadi ditutup ya, ditutup. Kalau mau terkena semua ya harus dibuka, termasuk si daun bendera pertama. Nah ini bentuknya teman-teman. Jadi waktu itu saya bermazhab daun bendera cuma satu ya, cuma satu. Ya, memang saya kadang pernah balik lagi kedua ya. Sekarang saya coba satu aja sekarang. Nah ini jirok teman-teman ya. Ini adalah jirok. Nah kemudian kita pindah ke Apollo. Ini Apollo masih kecil-kecil teman-teman tuh ya. Segini usianya. Melon Apollo ya teman-teman. Apollo, ini jirok ya. Nah begini kondisinya teman-teman ya. Ini kalau saya lihat sih jirok lebih bagus pertumbuhannya ya dibandingkan Apollo ya. Dari sisi apa, lebar daun ya. Nah ini jirok seperti ini teman-teman. Ini yang bagusnya ya. Ada juga yang crack yang sebelah sana itu memang karena tidak kena matahari ya teman-teman. Jirok. Coba nanti pas panen saya akan kasih tahu ya. Ada masalah. Masalah yang penting ya. Ya teman-teman. Nanti di ujung video ini saya kasih tahu ya. Nah ini melon 101 teman-teman. Atau orang biasa bilang Dalmatian ya. 101 dari New Day Seed ya teman-teman. Nah bentuknya seperti ini, bagus banget teman-teman. Kalau yang ini ini masih ya, jadi ada beberapa baris ya, hampir 2 baris ya. Cuma waktu itu yang paling besar tuh hanya 1, 2, 3 aja teman-teman. Yang beratnya di atas 1 kilo ya, si Dalmatian ini. Yang lainnya kecil-kecil ya teman-teman. Kita bisa lihat tuh seperti ini bentuknya teman-teman. Nah ini ya, ini mungkin yang cukup besar ya teman-teman. Nah ini usia 61 kira-kira kurang lebih ya, 61 AST. Jirok teman-teman ya, bentuknya seperti ini jirok teman-teman ya. Si jirok tuh lumayan sih, beratnya juga sekiloan lebih ya, sekiloan lebih ya. Ya ada juga yang kurang sih, tapi cenderung lebih besar-besar ya, sekiloan lebih. Ini bentuknya seperti ini, jaringnya tebal ya. Jaringnya juga sudah menutupi semua ya. Bagus ini teman-teman ya. Bagus ya. Nah, sayangnya saya nggak punya Apollo-nya ya. Apollo-nya saya nggak punya videonya ya. Kenapa saya nggak punya videonya waktu itu ya? Padahal ini sebelahnya itu Apollo teman-teman, cuma saya nggak bisa. Nah, kejadiannya itu, ini video terakhir ya, ini terakhir, sesi terakhir. Jadi waktu panen itu si Apollo itu manis teman-teman. Bahkan kaget semua yang makan itu, karena baru pertama kali makan minuman yang manis. Ya mungkin 12 ke atas ya. Itu Apollo itu manis, mereka bilang seperti gula, hampir gula. Nah waktu itu saya nggak ada di Rancakole ya teman-teman, saya masih ada keperluan waktu itu, jadi nggak bisa pas panen, nggak bisa datang ya. Jadi saya instruksikan tolong tes break, coba cari rok melon itu yang kira-kira siap dipanen ya. Ambil aja, pilih aja, atau pilih yang kena lalat buah lah misalkan, karena memang ada lalat buah waktu itu ya. Pilih lalat. Kemudian dirasakan tuh, gimana rasanya? Manis atau bener-bener manis? Manis Pak Pandi manis. Oke kalau gitu panen ya, berarti panen bareng sama Apollo ya, panen. Semuanya panen tuh waktu itu teman-teman. Nah pas saya datang teman-teman, ternyata manisnya itu cuma 10 teman-teman. Sekitar segitulah, 10, 9 gitu ya. Jadi belum waktunya panen, sudah dipanen. Dan perlu diperhatikan bahwa
usianya itu dengan Apollo itu berbeda teman-teman. Pasti lebih lama yang rock melon seperti J-Rock ini teman-teman, karena J-Rock ini termasuk jenis rock melon ya teman-teman, berdaging tebal bundar, berjaring tebal dan bundar ya. Nah ini ketangkep nih, nah ini Golden Apollo-nya tuh teman-teman, ketangkep sedikit. Saya nggak punya videonya teman-teman. Oke, itu saja teman-teman ya perkembangan melon 101 J-Rock dan Golden Apollo. Cuma saya nggak ada videonya Golden Apollo. Dan ini sebenarnya hasil panennya pun relatif kurang bagus ya teman-teman. Oke, semoga menjadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.